Amin. Shalom. Baik saudara, puji Tuhan, hari ini saya diberi kesempatan untuk membagikan sebagian dari firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Di atas kan? Hah? Di atas. Matius 8 ayat 18 sampai 20. Ini sudah ketemu? Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yang sudah ketemu saya baca yang ayat 18 sampai 19 ya. Yang 20 kita baca bersama-sama. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan mari bersama-sama. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Baik saudara, kita akan membacanya. Pada malam ini saya diberi tema The Great Commission. Artinya apa? Amanat agung, ya, amanat agung saudara. Saudara, kita lihat bahwa Yesus selama di dunia, dia adalah manusia, dikatakan manusia 100%, saudara ya. Manusia 100% ya. Dia sama dengan kita saudara. Dia bisa bahagia, bisa senang ya, saudara, bisa sedih ya. Bahkan bisa menangis, ya enggak? Itu karena dia manusia 100%. Yesus juga bisa menangis saudara ya. Sampai bilang air mata ketika dia melihat Yerusalem, dia menangis saudara ya. Nah, jadi dia tuh benar-benar 100% manusia ya saudara. Yesus juga seorang guru. Dia seorang guru yang mempunyai, Alkitab catat 12 murid saudara ya. Yesus mempunyai 12 murid ya. Mempunyai 12 murid. Tapi Yesus juga memiliki apa saudara? Memiliki kuasa. Kuasa untuk apa? Menyembuhkan ya. Dia menyembuhkan orang sakit, mengubah air menjadi anggur ya. Itu suatu kuasa yang luar biasa saudara ya. Terus apalagi saudara yang dahsyat, membangkitkan orang mati ya. Wow, luar biasa ya. Yesus yang namanya manusia 100%, dia punya kuasa saudara. Dia sudah buktikan bahwa dia bukan sekedar manusia biasa saudara. Dia Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Jadi walaupun demikian saudara, Yesus nggak pernah menggunakan kuasanya untuk membalas orang-orang yang jahat kepada dia. Ya nggak saudara? Ketika dia dicambuk, mau disalib saudara, ya, diseret, diludahin, balas nggak? Ada pernah kita baca dia membalas? Tidak pernah saudara ya. Tidak pernah Yesus membalas. Ketika orang menganiaya dia sampai berdarah-darah begitu, tidak. Dia tidak membalas saudara. Ya, Alkitab catat apa saudara? Dia bagaikan lembu yang dibawa ke pembantaian. Lembu. Dia bagaikan domba yang dibawa ke pembantaian. Ya, Alkitab catat. Dia benar-benar dia merendahkan diri, ya. Dia tanggung semua dosa kita, saudara. Ya. Dia tidak melawan. Karena apa, saudara? Kenapa dia tidak melawan? Dia tidak gunakan kuasa dia. Karena apa? Karena dia mau menyelamatkan kita semua, menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Kalau kata dia lawan dengan kuasanya dia, mungkin keselamatan dia jadi sama kita saudara ya nggak? Itu Allah yang luar biasa. Kita bangga punya Allah seperti Yesus ya, karena dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi di sini dalam perikop ini saya lihat ada dua tugas yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ya kita akan membahasnya. Tugas yang pertama di dalam ya. Jadi di dalam perikop itu Tuhan memberikan ada dua tugas yang Tuhan berikan kepada kita saudara. Yang pertama di dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Wow saudara, Tuhan ternyata memberikan kita tugas ya. Kita orang-orang yang sudah percaya pada Dia, sudah diselamatkan, Tuhan memberikan tugas kepada saudara dan saya. Suruh apa saudara? Jadikan semua bangsa muridku. Ya, itu satu tugas yang mulia saudara. Itu amanat agung. Amanat agung yang Tuhan berikan pada kita, orang yang sudah percaya dan diselamatkan. Ya, jadi
Kita ini orang sudah diselamatkan, Tuhan kasih tugas saudara, dan enak-enak aja saudara. Ya, kita diberi tugas yang luar biasa. Jadikan semua bangsa murid itu. Artinya apa saudara? Kita harus penginjil, ceritakan, ya, ceritakan. Ada orang bilang ini, wah, saya kan nggak sekolah Alkitab, saya nggak sekolah Alkitab. Tapi ingat saudara, kita tiap minggu ke gereja kan? Kita dengar kan apa yang gembala khotbahkan. Kita ingat saudara, itulah yang harus kita sampaikan kepada orang. Ya, itu tugas saudara dan saya. Jadi jangan ke gereja cuma ya ke gereja lah, asal ke gereja. Dan itu pulang, udah nih gue nggak tahu. Kalau ditanya tadi khotbah apa, nggak tahu. Jadi perhatikan saudara, kita ke gereja, siapkan hati kita fokus sama Tuhan, singkirkan masalah-masalah kita, ya, masalah-masalah yang ada, entah di rumah ini ada apa-apa, singkirkan dulu saudara. Kita mau fokus, hari Minggu kita datang sama Tuhan, saya mau mendengar firman, karena firman itu memberikan kita apa? Memberi kekuatan saudara. Ya. Amin. Ketika kita lemah, dia kekuatan kita, ya, dia kekuatan kita. Jadi ya, tapi setelah Yesus bangkit dan murid-muridnya berjumpa dengan Yesus, teman, apa yang terjadi saudara? Ya, mereka semua merasa ketakutan saudara. Mereka ketakutan. Kenapa ketakutan? Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan ya, Yesus mendekati mereka dan berkata kepada mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Wow, dahsyat ya saudara. Dahsyat ya saudara. Jadi mendengar perkataan Yesus yang penuh kuasa, saudara, murid-muridnya menjadi apa? Menjadi tenang. Ya, karena apa? Ada satu jaminan. Ada satu jaminan. Tuhan bilang, dia sudah diberi kuasa di surga dan di bumi. Jadi tidak ada satu manusia pun yang berkuasa seperti Yesus. Ya, bisa merubah air jadi anggur, membangkitkan orang mati. Nggak ada saudara. Mau nabi siapapun, tidak ada yang punya kuasa seperti Yesus. Tidak. Oh, luar biasa ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita saudara. Amin. Mari saya minta menyanyi satu pujian lagi. Nyanyikan Yesusku luar biasa. Nah, Yesusku luar biasa. Ya, kita nyanyikan Yesus kita luar biasa. Yesusku luar Biasa, amin. luar Biasa, luar biasa dalam perkara. Luar biasa, luar biasa, luar biasa dalam perkara. Yesus berkata lagi saudara di dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Wah, luar biasa saudara, kita diberi kuasa saudara. Amin. Kita anak Tuhan yang sudah percaya Yesus, kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita diberi kuasa saudara. Jadi jangan menganggap diri kita tuh rendah saudara. Kita anak-anak raja. Tuhan memberikan kuasa kepada kita, bukan hanya kepada hamba Tuhan saudara. Kepada setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah diberi kuasa. Ya, kita diberi kuasa, saudara. Ya, bukan bangsa Israel saja saudara yang diselamatkan. Ya, bukan bangsa. Karena apa? Keselamatan bukan hanya untuk bangsa Israel saja, ya, tapi untuk apa? Untuk you, untuk kita semua. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita orang-orang pilihan, kita diselamatkan. Amin. Ya. Jadi bukan bangsa Israel saja saudara. Jadi amanat agung itu juga yang Yesus perintahkan untuk kita lakukan sampai saat ini. Jadi kalau Tuhan bilang beritakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi, berarti untuk kita semua saudara. Jadi saya pernah ikutin seminar ya, 3 saja ya, tentang 3 saja. Artinya apa saudara? Di mana saja, siapa saja, kapan saja. Ya, jadi itu motonya, ingat saudara, 3 saja. Di mana saja, siapa saja, kapan saja. Kalau kita ketemu orang yang belum mengenal Yesus, beritakan kabar baik. Amin. Kita harus beritakan, karena itu satu perintah Tuhan. Ya, jadikan semua bangsa muridku. Luar biasa saudara ya. Jadi bukan bangsa Israel aja saudara. Alkitab katakan juga
Tuanya memang banyak saudara, tapi bilang pengerja sedikit saudara. Ya, seringkali kita juga saudara sebagai anak Tuhan, yang namanya orang Kristen, seringkali kalau kita Tuhan bilang beritakan kabar baik. Karena kita ketemu orang ngomong, aduh ngomong jangan ya, ngomong jangan. Kayak, wah, ada orang malah yang bilang begini, udahlah jangan terlalu fanatik. Kalau kita mau cerita tentang Yesus kebaikan Tuhan, udah nggak usah terlalu fanatik lah jadi orang. Begitu saudara. Siapa yang mendorong begitu saudara? Saya bilang iblis. Iblis supaya mulut kita tidak bicara saudara. Mulut kita supaya ditekap, jangan memberitakan kabar baik. Ya, itu pekerjaan iblis. Tapi Tuhan bilang apa? Beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Ya, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku dan juga diberikan kepada kita anak-anaknya. Amin saudara. Ya, amin. Nah, tugas kita semua sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan. Amin. Memberitakan kabar baik bukannya selalu hanya khotbah, bukan hanya selalu menceritakan, melalui diri kita. Alkitab katakan diri kita ini ibarat kitab yang terbuka saudara. Ya kan? Alkitab kita ini kitab yang terbuka. Jadi orang tuh nggak usah kita ngomong, dia lihat kelakuan kita aja nih. Nah, wah, memang beda orang Kristen, ya, memang beda orang Kristen. Nah, jadi kita ini sudah yang terbuka, nggak usah kita lebay gitu saudara, nggak usah. Orang bisa lihat kita, kelakuan kita, tindak tanduk kita, orang bisa lihat saudara dan saya. Jadi mari saudara dengan semangat kita laksanakan amanat agung Yesus berikan yang diberikan pada setiap kita saudara. Ya, jadi kita tuai jiwa-jiwa bawa masuk ke dalam surga. Lalu yang kedua saudara, yang kedua perintah Tuhan ada di dalam Matius 28 ayat 20 sampai 20. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Wah, luar biasa saudara ya. Itu satu jaminan saudara. Saudara, kita disertai Tuhan. Coba, dahsyat gak? Dahsyat gak? Presiden aja punya pas pampres saudara. Ya, presiden punya pas pampres aja begitu kayaknya, wah, gagah, dia aman, merasa aman saudara. Tapi benar nggak begitu saudara? Enggak juga saudara. Contohnya, Presiden Amerika John F. Kennedy, bagaimana nggak hebatnya negara itu, teknologinya canggih, ya, tapi dia mati ditembak, saudara. Mati ditembak waktu di mobil, saudara. Yang penjagaannya begitu luar biasa, saudara. Mati ditembak, saudara. Hah? Negara yang teknologinya begitu canggih, tercanggih di dunia, bisa kecolongan, saudara. Ya, yang ngejaganya luar biasa. Apalagi kita, saudara. Tuhan yang jaga saudara dan saya. Amin. Luar biasa beri kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Kita harus belajar firman Tuhan. Tuhan katakan, Yesus tidak mencari orang pintar, saudara. Tidak mencari orang yang jenius, ya. Tidak mencari pejabat juga, saudara. Lihat yang murid Yesus. Ya apa dia? Nelayan. Nelayan, ya. Yang penting apa, saudara? Bukan orang yang pintar, orang yang mau. Orang yang mau dipakai Tuhan, ya. Orang yang mau diutus Tuhan. Ya, bagaimana kita saudara? Pernah kita ada menolak saudara? Mungkin waktu saya baru lahir baru, mungkin kadang-kadang saya pikir ngapain sih ya? Kata beritain Injil gini-gini, kan tugas pendeta gitu loh, tugas hamba Tuhan. Tapi ternyata setelah kita renungkan, baca firman Tuhan, dan kita dengar khotbah-khotbah dari hamba Tuhan, ternyata itu juga tugas saudara dan saya, tugas kita semua, bukan tugas hamba Tuhan doang, saudara. Ya, jadi Yesus tidak mencari orang yang pandai, tapi Yesus memakai orang yang mau, ya, yang rendah hati, yang mau merendahkan dirinya, saudara. Ya, jangan pikir siapa saya, masa gue mesti ke kampung-kampung gini-gini. Enggak, saudara ya. Tuhan kata orang yang mau merendahkan hati, dia dipakai Tuhan. Amin. Ya. Coba bayangkan, kenapa saudara dan saya sampai di tempat ini, saudara? Coba. Kenapa sampai di tempat ini, saudara? Karena ada orang yang berkorban memberitakan Injil kepada saudara dan saya. Amin. Kita nggak mungkin, saudara, tiba-tiba ujuk-ujuk. Oh ya, ada di tempat ini nggak? Pasti kita, oh ya, kita udah dengar, juga ada teman ngajakin ya. Ayo kita bangsa yuk di Family Care. Ya, saudara. Ada orang yang berdiri lelah, ya, mengajak saudara dan saya sampai tiba di tempat ini, saudara. Ya, ada perjuangan orang, ya, yang mau berjuang
memberitakan untuk sampai saudara di tempat ini ya. Ya, karena orang itu mau berkorban memberitakan kabar baik untuk kita saudara. Jadi kita ada sini karena ada orang yang berkorban. Misalnya dulu saudara, banyak misionaris dari luar negeri saudara. Ya, kita dengar kayak yang di Batak siapa? No Mention. Ya, No Mention. Ada lagi mungkin pendeta-pendeta yang dari luar negeri, misionaris datang ke Indonesia Tuhan, saudara. Sekarang pertanyaan, di sana memang dia kekurangan? Enggak saudara, ya mereka hidupnya saya rasa lebih baik dari kita, ya hidupnya juga berkelimpahan. Tapi kenapa saudara? Dia rela mengorbankan segala zona nyamannya, dia pergi ke Indonesia, ya tempat bahkan sampai ada keirian ya, kena malaria dan meninggal. Coba ngapain saudara? Kalau secara pikiran secara manusia, orang manusia bilang gini, itu orang kurang kerjaan. Ya, kita bisa kurang kerjaan. Ngapain lu udah enak-enak di negara lu? Ya semua berada, hidup lu enak nyaman. Kenapa lu mau ke hutan gitu loh? Kan bodoh kan? Ya secara manusia itu bodoh kan? Manusia nggak menilai itu dia bodoh. Tapi ingat saudara, apa yang dianggap dunia bodoh itu yang dipakai Tuhan. Amin. Wow, luar biasa. Saya percaya saudara, memang kita bukan apa-apa saudara. Kita bukan orang hebat, bukan orang yang kaya raya, tapi Tuhan mau memakai kita di tempat ini untuk apa saudara? Ya, mendengar firman dan untuk menyampaikan kepada orang lain. Amin. Membawa kabar baik kepada orang supaya dia nanti pun ada di tempat ini. Ya, mari kita ajak orang-orang supaya dia di tempat ini seperti kita ada di tempat ini. Amin saudara. Ya, padahal mereka sudah nyaman tempatnya, tapi mereka mau meninggalkan zona nyaman mereka untuk bersusah-susah, untuk supaya apa saudara? Injil diberitakan sehingga sampai kita mendengar. Ya, dulu orang Indonesia nggak dengar Injil, tidak mendengar. Tapi karena ada orang yang mau bersusah payah dari luar negeri ke Indonesia, dia memberitakan sampai taruhan nyawanya. Ya, No Mention ada dimakan ya bu, kalau nggak salah. Tapi dimakan. Nggak dimakan. Oh nggak dimakan. Oh dibunuh aja. Oh, tuh coba saudara. Ya, sampai kita dikejar-kejar, dibunuh saudara. Ya, luar biasa. Kita bersyukur saudara ada mereka. Ya. Jadi, apakah saudara percaya kita diselamatkan, saudara? Amin. Amin. Jadi kemudian lagi bagi Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Karena ada orang yang mau mati buat saudara dan saya. Amin. Lalu di 1 Korintus 1 ayat 27 dikatakan, ada yang bisa bacakan? 1 Korintus 1 ayat 27. 1 Korintus 1 ayat 27. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Ya. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Nah, jadi saudara jangan pikir kayak, ya saya nggak bisa apa-apa, ya saya nggak belajar sekolah Alkitab, ya saya bisa apa, gitu. Ingat saudara, Tuhan pakai saudara dan saya menurut talenta yang Tuhan berikan. Amin, saudara. Amin. Tidak semua orang berdiri di atas mimbar, saudara. Amin. Tidak semua orang pun bisa main musik, saudara. Iya nggak? Tidak semua orang dipakai bisa main musik loh. Ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan memakai setiap kita menurut talenta yang Tuhan berikan pada kita. Amin. Jadi jangan anggap diri kita nggak berguna, saudara. Mungkin bagi oma-oma yang rajin senyum bisa asal di gereja. Ya oma ya, itu dipakai juga Tuhan. Amin. Welcome. Shalom. Selamat, shalom. Happy Sunday. Wah, Tuhan senang saudara ya. Tuhan memakai setiap kita menurut talenta yang Tuhan berikan. Jadi tapi ada orang yang sudah terima Yesus, dikasih tugas ini nggak mau. Dikasih tugas ini nggak mau. Bantu gereja, saya nggak bisa, saya nggak bisa. Bilang ada aja alasannya saudara. Ingat saudara, ingat. Kasih Tuhan yang luar biasa saudara sama kita. Kita boleh ada sampai saat ini karena kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi kalau Tuhan membutuhkan saudara, ingat saudara. Jadi orang harus tahu diri saudara ya. Harus tahu diri. Amin. Tuhan sudah memberikan kita makan setiap hari, memberi nafas yang gratis saudara. Ya enggak? Ketika kita Tuhan panggil untuk melayani, ada aja alasannya saudara. Ingat saudara, ya jangan sampai
napasnya diberhentiin, saudara ya. Ingat saudara, ya ingat. Jadi pakai hidup kita semaksimal mungkin, jangan sia-siakan sampai Tuhan panggil saudara. Amin. Ya, maka kita pun wajib melakukan juga agar kita jadi garam dan terang bagi orang lain, saudara. Dan memberitakan kabar baik, ada aja orang yang masih ragu-ragu, bahkan takut, saudara. Ya, takut. Tapi kalau berita menakutkan, gosip, ya, wah, cepat menyebar, ya, saudara ya. Oh, ada gosip nih, berita yang buruk. Waduh, gampang bener deh. Sekampung bisa langsung tahu tuh. Tapi kalau kabar baik, jangan beritain. Nanti lu digigin orang, lu digebukin orang. Nah, itu saudara, itu iblis tuh, mengintimidasi kita supaya kita apa? Tidak ngomong, tidak bicara, saudara ya. Ya, ingat saudara, ketika Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk memberitakan kabar baik kepada orang, beritakan. Saya percaya, Tuhan bilang, dia beserta saya. Ya, Tuhan beserta saya. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup saya, dia yang bertanggung jawab, saudara. Ya, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara. Jadi hidup bagi Kristus, kita gunakan hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Selebihnya terserah Tuhan. Amin, saudara. Ya, bahwa ajal kita memang udah mau tiba, mau apa lagi, saudara? Kita pulang ke rumah Bapak. Suatu keuntungan, bilang ya, suatu keuntungan ya. Don't be afraid, Tuhan bilang, I'll be with you. Ya, wah, luar biasa. Jangan takut, aku besertamu. Amin. Di dalam Matius 28 ayat 20b dikatakan apa? Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi apa, saudara? Kita mengajar. Setelah orang kita bawa ke tempat ini, yang kita rawat, kita harus memberikan pelajaran kepada dia. Harus memberikan, seperti gembala saya bilang apa, saudara? Ketika dia udah hari Sabtu, waktu itu dia memang baru selesai dari sekolah teologi ya, dari Tamburan. Jadi ketika dia mau hari Minggu, karena dia baru buka sidang, baru buka gereja, jadi dia sendiri yang khotbah, saudara. Ya, dia belum bisa mengundang hamba-hamba Tuhan. Karena apa, saudara? Ya, dananya terbatas. Ya, jadi belum bisa mengundang hamba Tuhan. Jadi dia bilang apa, saudara? Kalau udah hari Sabtu, apa tahu yang saya rasakan? Ini jantung ini udah deg-degan ke Tuhan, besok saya mau bicarain apa Tuhan sama domba-domba saya. Ya, dia harus menyediakan apa? Menyediakan rumput yang hijau, ya. Menyediakan rumput yang hijau supaya apa? Domba-dombanya gemuk. Ya nggak, saudara? Begitu juga kita, saudara ya. Ya, kita mau, saudara, kita siapkan benar-benar hati kita supaya apa, saudara? Kita juga ketika firman disampaikan, kita tangkap firman itu, kita renungkan, kita taruh dalam hati kita. Biar firman itu menjadi rema. Jadi ketika kita bertemu orang, ya, kita punya pelor, saudara. Punya pelor apa yang harus kita sampaikan kepada orang yang belum mengenal Yesus. Itu, saudara. Jadi kita harus mengajak orang. Wow, it's amazing, saudara, luar biasa janji Tuhan. Jadi jangan takut, saudara. Mari kita kerjakan amanat agung Tuhan. Beritakan Injil, baptis mereka dan ajar mereka. Jadikan mereka murid-murid Yesus. Amin, saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya mau nyanyi satu pujian lagi. Amin. Ya, Tuhan berkati. Ya, ada itu ya, kita nyanyi sama-sama. Hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang terluka, mereka yang tersesat, hati berlimpah seperti hatimu Yesus. Tuhan, inilah kami, beri kemana kami, Kau yang telah melayani dan menjalankan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami
kasih Tuhan, firman telah kami taburkan pada family kami ini Bapak. Kami percaya Engkau hadir, Engkau bekerja, Tuhan Roh Kudus bekerja di antara kami Tuhan. Ya Kau taruh firman-Mu di dalam setiap hati kami. Dia menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Boleh menguatkan kami bahwa Engkau beserta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jam-jam berikut kami dalam pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Pertanyaannya Pertanyaan silakan ya.